Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Bapak Ibu peserta pelatihan Google Works for Education. Hari ini kita masuk ke pertemuan hari kedua ya. Tapi mohon maaf atas ketidaknyamanannya karena pelatihannya terlambat karena ada masalah teknis tadi. Jadi memang tanpa disengaja dan tanpa dikira ada masalah teknis seperti itu. Jadi agar bisa mengejar materi kita mulai saja kepada narasumber berdua kita yaitu Pak Epri yang akan menyampaikan tentang Google Form dan Pak Adit yang akan menyampaikan Google Classroom. Kepada narasumber pertama Pak Epri dipersilakan. Monggo Pak. Ya, betul Pak. Iya. Oke. Silakan Pak Epri. Nggih. Belum muncul. Di Google Meet-nya sudah muncul nih, Pak. Iya. Tapi ini belum muncul ini Pak Epri. Kalau di StreamYard-nya tidak muncul, tapi kalau di Meet-nya ada. Nah, ya. Di Google Drive-nya itu munculnya ya di Meet, di video Meet, Pak. Oh ya, sebentar Pak Epri. Ya, mungkin sudah muncul ya? Sudah. Iya, baik. Ya, Drive-nya sudah muncul ya? Ya. Ya, saya mulai ya Bapak Ibu. Jadi Google Form ini kalau kita mau mulai tampilannya bisa dengan mulai dari Google Drive Bapak Ibu sekalian. Mohon izin Pak kalau saya StreamYard-nya saya gimana Pak? Oke, monggo Pak. Oke. Ya. Jadi bisa kita mulai dari Google Drive, bisa juga dari kita mulai tab di tampilan awal itu nggih. Nah, tampilannya seperti ini, terus ada titik 9 ini bisa panjenengan klik nanti muncul form di sini. Ya. Jika kita klik nanti akan muncul Google Formulir. Tampilannya seperti ini. Sedangkan kalau kita mulai dari Drive, Google Drive, berarti kita mulai dari baru, kemudian ada Google Form, Google Formulir itu, kebetulan Drive saya ini menggunakan bahasa Indonesia, akun Google saya. Jadi
secara tampilan sama, cuma bahasanya berbeda dengan milik Pak Sigit kemarin dan punya Pak Adit, nggih. Oh iya, iya Pak Epri. Jadi kalau bahasa Indonesia formulir, nah, monggo di sini nanti Google Formulir bisa panjenengan klik, nah nanti akan muncul langsung formulir yang baru. Nah, Google Formulir ini bisa kita manfaatkan atau bisa gunakan sebagai yang pertama kuis, okay? Kuis online. Yang kebetulan sekarang masanya pandemi bisa kita manfaatkan, anak bisa mengerjakan dari rumah, ya. Kita bisa mengirimkannya hanya mengirim lewat link, anak bisa menggunakan smartphone atau laptop bagi yang punya. Kemudian keunggulannya kita bisa membuat kunci jawaban sehingga nanti jawaban siswa itu bisa muncul skornya seperti itu. Nah, terus alternatif yang kedua bisa kita gunakan untuk membuat survei. Nah, pada kesempatan yang pertama ini akan saya buat kuis dulu. Untuk membuat kuis, maka kita setelah tampilan awal ini kita menuju ke pengaturan. Di pengaturan kita klik di sini ada menu umum, presentasi, dan kuis. Nah, untuk kuis, untuk menjadikannya kuis, kita klik kuis, kemudian kita klik jadikan ini sebagai kuis. Kemudian pengaturan rilis nilainya atau skornya. Apakah siswa bisa melihat skornya setelah mengirimkan atau nanti setelah peninjauan manual. Ya. Tergantung di sini tergantung jenis soal yang Bapak Ibu buat sekalian. Jika Bapak Ibu membuat soal dalam bentuk pilihan ganda atau dalam bentuk isian singkat, jawaban singkat, okay, atau multi choice itu ya, itu bisa panjenengan buat kunci jawabannya. Tetapi untuk yang bersifat uraian, ini memang memerlukan memerlukan kunci jawaban yang harus dikoreksi oleh guru sendiri. Oh, gitu. Kenapa? Karena uraian itu sifatnya setiap anak berbeda-beda. Itu ya Pak Adit ya Pak. Yeah. Iya, betul sekali Pak Epri. Iya. Jadi kita coba hari ini yang bisa kita beri skor ya. Jadi rilis skornya segera setelah siswa mengirimkan gitu ya Pak ya. Iya. Ya. Berarti ini nanti langsung otomatis terkoreksi ya Pak Epri ya, berarti ya. Iya, jadi anak-anak selesai mengerjakan itu nanti muncul skornya Pak. Oh gitu. Berarti kita nggak usah capek-capek untuk ngoreksi gitu ya Pak ya. Iya. Nggak usah ngoreksi lagi. Iya. Nah nanti nilainya pun bisa langsung kita lihat di responnya, bisa langsung kita kopikan ke daftar nilai seperti yang kemarin dijelaskan oleh Pak Sigit itu. Oh iya. Jadi sekarang sudah serba online Pak. Itu ya. Setelah kita jadikan kuis, ingat kuncinya di awal ini guys, jadikan ini sebagai kuis. Setelah itu kita simpan. Nah, selanjutnya kita beri judul, mau kuis apa ini? Misalkan kuis IPA gitu saja, kelas 6 misalkan. Ini nanti judulnya otomatis menyesuaikan judul filenya gitu ya Pak ya? Iya, betul sekali Pak Epri. Deskripsinya bisa kita isi. Ini fleksibel, boleh panjenengan isi semua, boleh tidak ya. Ya, silahkan kerjakan kuis ini secara jujur misalkan. Langsung ke biasanya untuk kita mau memulai sebuah kuis itu harus diawali dengan identitas ya Pak ya. Iya betul sekali. Nah, kita mulai ke pertanyaannya.
identitas itu misalkan nama siswa. Nggak mungkin nama siswa itu pilihannya dalam bentuk pilihan ganda jawabannya. Oh, iya, Yang namanya iya. jawaban singkat, nama biasanya pakainya jawaban singkat ya Pak ya? Iya, betul Pak Epri. Ya. Ya, jadi kita pilih jawaban singkat. Nah, bagaimana caranya agar siswa itu mengisi? Maka kita klik di sini, wajib diisi. Jadi biar semua siswa itu harus mengisi. Ketika kolom ini tidak diisi, maka siswa tidak bisa mengirimkan kuis ini. Seperti itu. Iya. Berarti itu jamin ya Pak? Gimana? Jamin siswa pasti nama. Iya. Jadi semua siswa terjamin untuk mengerjakan itu. Iya, tidak lupa. Ya, jadi Iya. ya. Selanjutnya identitas yang kedua di kolom sebelah kanan ini ada tanda plus ya, bisa kita klik, nanti akan muncul yang baru. Misalkan setelah nama biasanya Nomor absen biasanya Pak. nomor absen ya Pak ya? Iya. Nomor absen. Nah, ini jawaban singkat juga. Jangan lupa kita beri wajib diisi. Kalau itu berarti nggak usah dikasih kunci jawaban ya Pak, kalau seperti itu ya Pak ya? Enggak usah, iya. Ya. Nanti kalau kunci jawaban misalkan siswanya namanya Epri, Iya. kunci jawabannya Pak Adit gitu nanti salah Pak. Oh iya. Iya. Berarti untuk identitas ini enggak usah kita isi Pak. Iya Pak, betul. Enggak usah kita isi kunci jawaban. Terakhir misalkan kelas. Ya. Kelas ya identitasnya. Misalkan di sekolah Bapak Ibu sekalian, kelasnya itu paralel. Nah, bisa kita buat. Misalkan karena kelas 6 ini ada kelas 6A. Berikutnya 6B, nggih. Terus ada 6C. Nah, jadi ini nanti kita bisa kolaborasi dengan guru kelas 6A, 6B, dan 6C. Waduh, berarti nggak usah perlu fotokopi lagi nih berarti. Udah hemat Pak sekarang Iya, Pak. ramah lingkungan ya Pak Epri ya. Ya ramah lingkungan, minimalisir penebangan hutan, Iya. penebangan pohon ini, biar nggak banjir. Betul sekali. Ya, ingat harus wajib diisi Pak. Ya. Ini untuk identitasnya. Sekarang kita ke pertanyaannya atau soalnya. Iya. Biasanya kalau saya buat bagian sendiri Pak, antara identitas dengan soal. Ya. Jadi di bagian awal itu nanti ada identitas, dan di bagian kedua nanti ada khusus soalnya seperti itu. Oh iya, cara buat bagian keduanya bagaimana ini Pak Epri berarti? Ya, ini menunya ada di sebelah kanan semua Pak. Oh iya, itu kecil ya. Sebelah atas itu ada tambahkan pertanyaan, yang tadi sudah. Ini impor pertanyaan, Untuk menambahkan bagian ada di bagian yang paling bawah. Oh iya. Ya, tambahkan bagian. Nah, maka akan muncul bagian 2. Kita tambahkan soal misalkan. Soal. Kerjakan soal-soal di bawah ini. Dengan benar misalkan. Langsung kita tambahkan pertanyaan. Misalkan kita IPA ya. Kita buat pilihan ganda Pak ya, misalkan. Iya Pak. Kita buat pilihan ganda dulu Pak. Ya, nomor 1 misalkan berikut planet, misalkan kita buat tentang tata surya Pak untuk siswa kelas 6 misalkan. Planet yang dihuni oleh makhluk hidup misalkan. Pilihannya pilihan ganda Pak ya. Iya. Opsi pertama yang A misalkan boleh kita tulis A dulu atau tanpa ditulis juga nggak apa-apa. Ya, planet yang dihuni oleh makhluk hidup misalkan Mars. Oke. B-nya Jupiter. C-nya Venus.
D-nya bumi misalkan. Ini sudah ada pertanyaan nomor 1. Oh iya Pak, sekarang Berikut planet yang dihuni oleh makhluk hidup. ya sekarang cara buat kunci jawabannya bagaimana ini Pak berarti Pak? Ya ini kuncinya di situ Pak. Jadi Iya. biar kita tidak usah mengoreksi. Iya. Mm-mm. Kunci jawaban itu Pak. Iya. Kita sebagai guru itu kan harus sebelum membuat kuis atau soal itu kan kita harus tahu berapa soal yang mau kita buat, berapa skor tertingginya gitu ya Pak ya. Iya, betul Iya. Pak. Ya, misalkan kita mau buat 5 saja misalkan. Ya, skornya nanti 100 ya, berarti masing-masing itemnya misalkan berapa Pak? 100 bagi 5. 20 ya Pak ya. Pak. Ya, betul. Ya, misalkan nggak apa-apa, ini hanya contoh, kenyataannya tidak harus sama ya. Ingat, wajib diisi dulu Pak. Oh iya. Diisi, biar siswa wajib diisi Pak. Ya. Kunci jawabannya kita klik di kunci jawaban itu. Nah, setelah itu kita tandai mana kuncinya. Planet yang dapat dihuni oleh makhluk hidup itu bumi Pak ya. Iya, betul Iya, Pak. iya. Ya. Setelah itu kita tentukan poinnya Pak. Di sudut kanan atas sebelah soal itu. Iya. Kita tentukan 20 poin. Nah, kalau sudah, kita tandai selesai Pak. Oh iya. Itu untuk yang pilihan ganda Pak ya. Iya. Iya. Berikutnya soal yang kedua, tambahkan pertanyaan Pak. Misalkan kita buat pertanyaan yang jawabannya seperti pilihan ganda tapi jawabannya lebih dari 1 itu Pak. Oh gitu, iya Pak. Ya itu AKM kan juga seperti itu ya Iya, Pak. Ya? betul, Pak. Iya. Betul. Yang di channel itu ya Pak. Iya. Misalkan apa Pak? Ada masukan pertanyaan Pak? Itu aja Pak. Yang termasuk sendi manusia Pak. Yang termasuk jenis sendi Berikut, yang terdapat masuk sendi yang terdapat di dalam tubuh manusia itu Pak. iya yang terdapat ya Iya, dapat pada tubuh manusia. tubuh manusia ya misalkan ini pertanyaannya. Kita mau buat jawabannya lebih dari 1 berarti ini ya Pak ya? Iya Milihnya iya. yang mana berarti ini Pak Epri? Kita pilih kotak centang Pak. Oh, kotak centang, ya. Oke, misalkan apa saja Pak sendinya Pak? Berarti kita buat yang ada dulu aja Pak. Misalnya Iya, sendi iya. engsel misalnya Pak. Engsel ya apalagi Pak? Lalu apa Pak? Yang ada pelana berarti Di Pak. pelana. Betul. Ya. Apalagi Pak? Lalu ada sendi Di peluru. peluru ya, betul. Sendi Peluru Pak. peluru. Nah, sekarang kita buat pengecohnya 1 Pak. Pengecohnya apa Pak ya? Ya. Sendi apa Pak? Sendi apa ya Pak? Sendi pengungkit. Lebih sulit dibuat soalnya ya Pak ya. Ya kita buat aja sendi Sendi lutut gitu aja. Iya, Sendi lutut. Nah, sudah ya, ini sudah ada 4. Nah, kita buat kunci jawabannya Pak. Oh iya. Nah, mana kunci jawabannya kita tandai? Engsel, pelana, peluru. Nah, sudah 3 itu ya Pak ya? Iya betul Pak. Nah, kita tentukan poinnya 20. Setelah itu tandai selesai. Ingat, wajib diisi. Ya. Kemudian kita tambah soal berikutnya Pak. Misalkan kita mau buat soal isian atau jawaban singkat ya Pak Iya ya? Pak. Iya. Coba Pak ya jawaban singkat Pak. Ya, misalkan kembali ke tata surya misalkan. Pusat dari tata surya. Pusat dari tata surya adalah kita buat jawaban singkat. Ya. Dan nanti anak diminta untuk mengisi ini jawaban singkat. Iya. Kita buat kunci jawabannya. Ya. Tambahkan jawaban yang benar. Nah, misalkan matahari.
Masukkan poinnya. 20 tadi Pak ya, misalkan Ya, ya. ya. Itu jawabannya bisa lebih dari satu berarti ya Pak ya? Bisa Pak, kadang anak kan menuliskan matahari itu ada M-nya kecil, ada yang Oh M-nya iya, besar. Iya betul. Ya. Ini memang itu Pak, kadang membingungkan ya. Jadi anak itu kadang nulis matahari ada yang M-nya kecil, ada yang M-nya besar, ada yang A-nya kecil, ada yang A-nya besar. Iya. Jika sudah, tadi sudah diberi poin, kita selesai. Ingat, wajib diisi Pak. Isi. Iya. Sekarang pertanyaan yang keempat Pak. Misalkan kita mau masukkan gambar Pak ke soalnya Pak. Oh iya. Ya. Biasanya kan Jadi kita soal- suka pakai gambar itu ya Pak ya? Iya, Iya, biar anak itu apalagi buat kita yang ngajar anak SD, itu kalau lihat gambar kan tertarik Pak. Iya Pak. Iya, senang banget tuh Misalkan anak-anak. kita masukkan gambar, di sini ada menu yang untuk masukkan gambar ini. Gambar gunung itu ya Pak ya? Iya, gambar gunung ini. Nah, Iya. kita bisa mengunggah dari PC kita atau laptop kita, bisa melalui kamera, okay, melalui URL online itu, okay, Iya. foto atau dari Google Drive, atau kita mencari di Google, Pak. Wah, Nah, berarti nanti kalau dari Google langsung bisa dimasukkan situ Pak ya? iya, nggak usah copy paste lagi, Pak. Copy paste. Sama kemarin seperti buat slide ya, Pak. Oh iya. Kita coba Google penelusuran, Pak ya. Iya Pak, kita coba Pak. Misalkan kita masukkan planet yang ada cincinnya itu apa Pak? Planet Saturnus Pak. Oh, Saturnus ya. Nah, kita tinggal pilih mau gambar yang mana ini biar anak itu tertarik. Kita pilih saja salah satu. Nah, klik, sisipkan. Kita tunggu sebentar. Nah, sudah muncul. Wah, langsung muncul. Nah, tinggal kita rubah ini. Pertanyaannya mau dibuat pilihan ganda atau isian? Iya. Kita buat pilihan ganda coba Pak ya. Iya. Nah, misalkan yang keempat ini. Nama planet pada gambar di bawah ini adalah ini pilihan ganda. Nah, tinggal kita buat kunci alternatif jawabannya Pak. Ya, misalkan A, Merkurius. B-nya Venus. C-nya Mars, nggih. D-nya Bumi. apa Pak? Bumi. Katanya. Wah, nanti nggak ada jawabannya Pak. Iya. Menjebak Menjebak. siswa itu nanti ya. Siswanya bingung. Ya. Jadi kita buat tentukan kunci jawabannya Pak. Nah, yang mana ini kunci jawaban dari planet ini? Ya, Saturnus. Jangan lupa kita beri skor, Pak. Iya. Kalau tidak diberi skor, kadang-kadang lupa ini. Memang tampilannya kecil ya. Iya. Kadang kita lupa. Siswa sudah menjawab, tidak dapat skor. Kita kasih 20 misalkan. Selesai. Oh iya. Oh itu juga ada poin totalnya juga ya Pak Epri ya di. Ada Pak. Oh iya itu. Iya. Ada poin total. Di bagian atas ya. Berarti Di bagian atas ini. berarti kita juga bisa ngecek kalau mungkin ada pertanyaan yang belum kita beri poin gitu ya Pak Epri. Oh iya. Iya. Jadi kita sudah buat berapa pertanyaan kok poinnya belum sesuai. Iya. Itu bisa. Berarti ada salah satu yang salah Pak, gitu. saya Pak. Oh iya. Belum wajib diisi Pak. Oh iya. Iya, ini kita isi Pak. Berikutnya pertanyaan berikutnya Pak. Kita masukkan video Pak ya. Oke Iya, Pak. iya. Kita tambahkan Nah, jadi video. soal itu nggak cuma gambar itu Pak. Ya ada yang Kita masukkan video. ada yang bergerak-gerak gitu loh ya Pak ya. Oh, iya, kita masukkan dari YouTube Pak. Wah dari YouTube langsung bisa Pak ini berarti. Iya, langsung dari YouTube. Wah. Tata Surya. Nah, tinggal kita pilih ini sama seperti sedikit kemarin. Ya.
Kita pilih misalkan ini, kita pilih. Nah, nanti muncul Pak, tinggal kita buat. Ini bagusnya kalau video itu memang kita buat bagian tersendiri Pak ya. Jadi siswa itu melihat videonya, baru nanti pertanyaannya. Misalkan video tentang tata surya. Kita buat pertanyaan di bawahnya. Berdasarkan video di atas, ya. Apa Pak pertanyaannya Pak kira-kira Pak? Ada berapa planetnya? Oh iya. Ya. Ya berapa jumlah planet di tata surya kita gitu Ada Pak. berapa jumlah planet pada tata surya? Nah, ini mau kita buat pertanyaannya dalam bentuk apa? Pilihan ganda bisa, jawaban singkat bisa, paragraf bisa, kotak centang bisa, ya. Apa mau kita coba yang drop down ya Pak ya? Coba Pak, ya Pak, dicoba Pak. Ya. Drop down itu untuk Jadi apa Pak? kadang, misalkan jumlah planet ada berapa Pak? 10, ada 9, 8, 7, ngoten nggih. Nggih. Ya. Kita buat kunci jawaban. Berapa Pak jumlah planetnya Pak? 9 ya Pak? Ya, betul Pak. Ya. Kita beri poin. Poinnya 20. Setelah itu selesai ya Pak ya? Iya. Ingat, kita beri tanda wajib diisi. Nah, sudah, misalkan kita buat 5 pertanyaan ini Pak. Ya, ini hanya sudah, hilang. Bentar. Kita sudah buat 5 pertanyaan karena ini baru hanya contoh ya Pak ya. Nah, sebelum kita kirim ke siswa, kita bisa melihat, meninjau dulu Pak, nanti tampilannya seperti apa. Oh gitu Pak. Caranya bagaimana Ya. itu Pak? Caranya ini di bagian menu yang atas sebelah kanan itu Pak. Ada yang seperti mata itu Pak. Oh iya. Pratinjau itu. Kalau saya pakai bahasa Indonesia itu ada pratinjau. Bisa kita klik. Nanti akan muncul di tab yang baru. Nah seperti ini. Coba kita isi Pak ya. Iya Pak, kita coba isi dulu Pak. Ini nanti tampilannya di tempat siswa seperti ini Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi siswa tampilnya seperti ini. Ya. Kita isi dulu nama siswa, April. Misalkan nomor absennya 3. Nah, kelasnya ini milih yang mana? Nah, misalkan 6B. Nah, karena ini tadi di bagian identitas saya buat bagian tersendiri, maka tampilannya hanya seperti ini. Nah, ini anak belum bisa pindah ke bagian yang lain. Misalkan salah satu pertanyaannya itu kosong Pak Adit dan Pak Sigit. Iya Pak, dicoba Pak. Misalkan ini Dikosongi dulu Pak. nomor absennya saya kosongi Pak ya. Iya. Ya, saya pindah ke berikutnya. Nah, itu tidak bisa Pak. Oh langsung ada peringatan seperti itu ya Pak berarti ya? Ada peringatan kotak warna merah itu. Pertanyaan ini wajib diisi. Iya. Nah, jadi harus kita isi dulu Pak. Nomor absen 3. Setelah itu berikutnya. Oh kalau sudah. Kalau semua sudah terisi, muncul Pak bagian yang kedua. Oh iya. Ini bagian kedua soal, nggih. Kerjakan soal-soal di bawah ini dengan benar. Ya, misalkan planet yang dihuni makhluk hidup. Kayaknya kok Mars ya Pak ya. Oh. Ya. Kemudian berikut sendi yang terdapat pada tubuh manusia. Nah, ini bisa kita pilih. Nah, sebetulnya kita kembali ke nanti saja. Ya. Ini bisa kita pilih. Ya, misalkan ini. Pusat dari tata surya, pertanyaan ketiga, matahari. Nah, ini ada gambar planetnya. Tadi yang soal nomor 4. Nama planet pada gambar di bawah ini adalah Saturnus ya Pak ya. Iya. Ini tadi opsi ketinggalan belum kita hapus. Nah, ini fungsinya kita melihat pratinjau dulu Pak.
Jadi kita tahu bagian mana yang salah atau yang kurang tepat atau yang perlu kita hapus seperti itu, Pak. Nah, ini ada videonya. Nah, kita klik dulu. Jadi bisa kita lihat, Pak. Bisa diperbesar. Oh, tidak diizinkan, Pak. Ya, dianggap siswa sudah melihat. Berdasarkan video di atas, ada berapa jumlah panel kerja surya? Karena tadi menunya drop down, maka Iya, di sini iya. seperti ini, Pak. Siswa nanti milih. Ya, yang pilih kelas 1, misalkan 9. Kalau sudah, kita kirim, Pak. Nah, muncul jawabannya seperti ini, Pak. Jawaban Anda telah direkam. Nah, untuk kata-kata jawaban Anda telah direkam ini nanti bisa kita ganti dengan kalimat yang Bapak Ibu inginkan. Nah, bagaimana siswa bisa melihat skornya? Ya, tinggal diklik saja lihat skor. Nah, nanti akan muncul di sebelah kanan atas ini. Ya. Jadi siswa itu mendapatkan poin atau skor 80. Dan akan muncul juga, ya, muncul jawaban mana punya siswa itu yang salah. Begitu Pak Adit dan Pak Sigit. Ya, Pak Epri. Ya, ternyata tadi saya jawab Mars itu salah, Pak. Iya. Jawabannya yang benar itu bumi. Itu ya. Itu Pak. Jadi siswa tahu mana jawaban yang salah dan mana jawaban yang benar. Tadi ada bagian yang perlu dihapus ini, Pak, ya. Ya. Kita kembali ke soalnya, Pak. Nah, ini Ya. bagian ini. Bagaimana cara menghapusnya, Pak? Ini kan tadi nyempil di tengah ini. Oh iya. Ya. Enggak. Kita klik saja. Ada simbol tempat sampah ini. Kita klik saja. Nah, sudah hilang, Pak. Oh iya. Otomatis ya, Pak. Langsung tersimpan juga ya, Pak, ya itu ya. Oh iya. Ini semua di drive itu otomatis tersimpan, Pak. Iya. Jadi meskipun kita belum nge-save gitu ya, itu sudah otomatis disimpan. Oh iya. Kemudian tadi yang pertanyaan yang jawabannya memungkinkan lebih dari satu ini, nggih. Ini bisa kita tambahkan penjelasan. Di bagian deskripsi, ya. Jadi titik 3 di bawah ini ada muncul deskripsi, Pak. Ya, kita klik. Jadi biar siswa nggak bingung ketika nanti muncul soal kok jawabannya seperti ini, bisa diklik. Nah, kita tambahkan deskripsi. Silahkan ya pilih jawaban yang benar. Bisa lebih dari satu ya, Pak, ya. Iya, Pak. Ya, jadi siswa bisa memilih lebih dari satu jawaban. Kita kemudian untuk tampilannya, misalkan kebetulan ini temanya warnanya biru ya, Pak, ya, tempat saya, Pak. Bisa kita rubah, Pak. Di sini ada tema ini, ya, yang bentuknya seperti untuk cat air itu, sesuaikan tema. Nah, bisa kita klik, ya. Headernya atau atasnya bisa kita pilih mau yang mana ini, yang sesuai dengan soalnya misalkan, atau sesuai dengan tema yang panjenengan inginkan Bapak Ibu sekalian, ya. Nah, misalkan saya karena temanya tata surya, coba ini yang kaitannya dengan air misalkan. Wih, tampilannya jadi bagus ya, Pak Epri ya. Iya, Pak, bagus, Pak. Oh, ternyata ini laba-laba. Oh, iya. Enggak apa-apa, Pak. Ya. Warnanya, Pak, bisa kita pilih, Pak. Yang mana, Pak? Ya. Warnanya bisa kita pilih, ya. Silahkan, yang tersedia sudah ada, atau mau pilih warna yang lain, ya. Misalkan suka merah, bisa kita pilih merah, akan berubah menjadi merah, Pak. Bagus nih, Pak. Ya. Terus
gaya fontnya Pak, tulisannya Pak. Ini ada gaya font itu. Oh iya, Kita pilih. Mau pilih yang dasar bawaan dari Google Form atau yang dekoratif, nah, seperti ini, ya, atau yang formal, ya, atau yang lucu nih buat anak ini. Wah iya, biasanya Ini ada Pak ya. ya biasanya pakai Menarik, itu Pak. menarik ya, Pak. Iya, ini menarik ini Pak. Nah, kemudian tadi kembali ke pengaturan dulu Pak. Ya. Nah, ini untuk pesan konfirmasi Pak. Ya, kita kembali ke pengaturan. Jadi untuk respon kita setelah siswa mengerjakan itu Pak. Ya, Iya. kita kembali ke setelan dulu Pak. Di bagian presentasi. Bagian presentasi, ya silakan panjenengan inginkan apa? Ya, terima kasih misalkan. Kamu telah mengerjakan soal. Misalkan kuis ini misalkan. Selamat belajar. Gitu Pak ya. Nah, kalau sudah kita simpan Pak. Nah, tuh untuk kuis ini Pak. Ini juga bisa kita tambahkan kolaborator Pak Adit dan Pak Sigit. Oh iya. Nanti kita bisa sama-sama membuat kuis ini ya Pak ya. Iya. Jadi satu kuis ini kalau sekolahnya paralel kelasnya bisa dipakai sama-sama Pak. Oh iya. Iya. Misalkan kuis tadi kan kebetulan saya membuatnya untuk paralel kelas ABC ya Pak. Iya betul Pak. Kita tambahkan saja kolaborator di menu titik 3 ini Pak. Ya, lainnya ini kita klik. Di sini ada kolaborator. Tambahkan kolaborator. Ya. Ini sama seperti menu di Google Doc kemarin yang disampaikan Pak Sigit ya. Nah, silahkan mau ditambahkan siapa? Misalkan ada Pak Adit, ya, ada Pak Sigit misalkan. Nah, misalkan Pak Adit ngajar kelas A, Pak Sigit kelas B, dan saya kelas C. Nah, beliau bisa mengedit, ya, tinggal kita kasih pesan. Nah, kuis tata surya kelas 6 misalkan. Jadi nanti beliau berdua bisa mengedit, ya, otomatis perubahannya kita juga diberitahu dan bisa dibagikan untuk siswanya Pak. Jadi satu sekolah itu nanti sama Pak. Oh gitu, ya Pak. Tinggal kita kirim ke beliau berdua. Nah ini nanti otomatis masuk ke Google Drive-nya Pak Adit dan Pak Sigit. Iya. Pak Adit dan Pak Sigit tinggal buka Drive dengan akun belajarnya yang tadi, tidak ada soalnya itu. Tampilannya sama persis. Iya. Ya. Kalau beliau mengedit ya silahkan diedit gitu. Nanti kalau di Drive berarti munculnya di Share Me itu ya Pak ya? Iya. Ini udah muncul nih Pak. Oh iya udah muncul ya Pak Sigit ya? Udah muncul ya Pak ya? Iya. Langsung Pak tanpa menunggu. Iya nih langsung. Sekarang kita tadi kan sudah kita rubah, kita lihat pratinjaunya lagi ya Pak ya? Iya Pak. Iya. Ya, kita lihat pratinjaunya. Nah, ini pratinjaunya sudah berubah Pak temanya Pak. Kita coba isi lagi. Namanya Roni, misalnya. Nomor absennya 10, kelas 6A. Berikutnya, tinggal kita pilih ini. Berikut planet yang dihuni oleh makhluk hidup, Venus. Nah, ini pertanyaan yang tadi kita edit, Pak. Ya kita tambahkan deskripsi. Oh iya. Ada petunjuknya. Iya, ada petunjuknya. Yang termasuk sendi yang terdapat pada tubuh manusia. Silahkan pilih jawaban yang benar, bisa lebih dari satu jawaban. Nah, kalau nggak ada keterangannya seperti ini kan siswa hanya memilih satu, Pak. Iya, betul. Iya, kebanyakan kayak gitu karena dikira ABC, Pak. Iya, Pak. Iya, padahal jawabannya lebih dari satu. Iya. Pusat dari tata surya, bumi. Ini gambarnya. Ya. Nah, ini bagian di sini tadi ada bagian yang kita hapus ya Pak ya. Sudah hilang berarti ini. Nah, kita kirim. Nah, akan muncul nih.
Tadi saya lupa kata kasihnya. Oh iya, ketinggalan Pak. Iya ketinggalan. Kadang otak sama tangan nggak sinkron Pak memang Pak. Pak. Wajar Pak, wajar. Terima kasih kamu mengerjakan kuis ini, selamat belajar. Nah, itu kan tadi yang kita berikan. Ya. Tinggal kita lihat skornya. Nah, seperti ini. Saya mendapat skor 60 ini Pak, dari 100. Nah, nanti muncul juga, ternyata saya nomor 1 jawabannya salah Pak. Iya. Ya, nomor 2 betul. Kalau betul warna hijau ya Pak Adit, Pak Sigit ya. Iya Pak. Kalau salah merah itu. Kemudian saya juga salah ini nomor 3, Ustadz dari atas surya itu bumi salah, yang betul matahari. Jangan. Ini untuk kuisnya Pak. Nah, bagaimana kita melihat dari siswa yang sudah mengerjakan soal, bisa kita lihat di Drive atau di Google Form yang sudah kita buat. Ada di bagian jawaban Pak, atau respon kalau dalam bahasa Inggris ya Pak. Iya Pak, respon. Karena Bahasa tadi Inggris. sudah kita coba mengerjakan 2 kali, ada 2 respon di sini. Bisa kita klik. Nah, akan muncul dalam bentuk seperti ini. Nah, kita kan lumayan pusing juga kalau melihat jawaban seperti ini Pak ya. Iya Pak. Nah, kita ubah skor dan jawaban siswa ini dalam bentuk Google Spreadsheet. Nah, ini ada logonya Pak di sebelah kanan Pak. Iya. Ya, tinggal kita klik saja. Ya, mau dibuat spreadsheet baru, apa yang sudah ada. Karena ini baru, maka saya buat yang baru. Ini juga otomatis nanti tersimpan di Google Drive, Pak. Oh, berarti nanti filenya langsung ada di Google Drive gitu ya Pak ya? Ada semua, ya. Udah otomatis, Pak. Iya. Jadi setiap siswa yang mengerjakan ribuan pun sudah ada otomatis, Pak. Iya. Ini Pak sudah muncul, Pak. Bahkan kapan anak itu mengerjakannya, waktunya lengkap, Pak. Iya. Jadi kalau ada anak yang mengerjakan double, yang pertama nilainya 10, yang kedua 80 itu ketahuan. Iya. Ini skornya Pak, skornya muncul kan Pak, 80 dari 100, 60 dari 100. Ini tinggal kita blok saja, kita copy ke daftar nilai yang kemarin dibuat seperti Pak Sigit itu. Jadi sudah praktis Pak. Simpel Pak. Iya, sudah tidak perlu mengoreksi manual, tidak perlu menuliskan di daftar nilai. Wah. Sudah tinggal copy ke daftar nilai, menghitungnya sudah otomatis ya Pak Sigit ya. Iya, rata-rata jumlah, bahkan bisa dibuat tabel grafiknya juga itu. Itu untuk Google Form yang kuis ya Pak ya. Iya, betul Pak. Itu untuk yang kuis Pak. Kemudian itu untuk kuis Pak ya. Kemudian saya coba yang satunya lagi untuk yang survei ya Pak ya. Iya Pak, yang survei Pak, dicoba Pak. Ya, ini saya close Pak ya. Ya. Nah, ini masuk ke Google Drive saya Pak. Di Google Drive akan muncul yang baru. Biasanya yang baru itu di bagian atas. Masih loading ini Pak. Ini Pak muncul Pak yang tadi Pak. Iya, langsung masuk ke Drive berarti ya. Masuk ini iya. Jadi lembar soalnya atau lembar kuisnya ada, dan yang satunya spreadsheet-nya atau tabel nilainya, daftar nilainya yang tadi hasil jawaban siswa. Iya. Sekarang saya akan membuat satu lagi yang baru Pak. Misalkan terkait dengan respon atau survei orang tua atau siswa gitu Pak ya. Iya Pak. Kita sudah tidak perlu menanya satu persatu lagi Pak untuk hadir ke sekolah atau kita WA satu persatu. Ya, nanti kita buat ringkasan jawabannya dan lain sebagainya kan nggak usah. Kita buat cukup dengan Google Form ini Pak. Langkahnya sama tadi Pak. Kita buat klik yang baru. Kita tambahkan Google Formulir, klik. Nah, mau tinggal dipilih mau formulir kosong, dari kuis kosong atau template. Nah, kita formulir kosong saja Pak. Karena ini sifatnya survei, berarti tidak perlu kita ubah ke kuis ya Pak ya? Iya Pak. Iya. Misalkan ini
Tidak ada Survei. nilainya. Ya, tidak perlu ada kunci jawabannya. Iya. Survei kehadiran apa Pak misalkan? Survei tatap muka ya Pak, tatap muka terbatas ini tujuannya Oh iya, orang Iya. tua. survei tatap muka terbatas, PTM. Survei persetujuan tatap muka misalkan. Tatap muka misalkan. Mohon Bapak Ibu misalkan dibuat deskripsinya. Ibu berkenan mengisi survei berikut. Kita tambahkan misalkan survei dari pihak sekolah dan lain sebagainya. Misalkan kita buat nama orang tua. Kita buat jawaban singkat Pak ya. Nama orang tua. Kemudian ini wajib diisi Pak, biar semua wajib diisi Pak. Ya. Iya. Kemudian setelah nama orang tua, nama siswa misalkan. Ini kita buat jawaban singkat, wajib diisi juga. Kemudian yang ketiga, misalkan kelas. Anaknya kelas berapa? Bisa. Kalau kelas ini kita buat misalkan drop down karena kita kelasnya banyak. Ya misalkan kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, dan kelas 6. Ini wajib diisi juga. Ini untuk identitas awalnya Pak ya. Iya. Ya, monggo pertanyaannya mau kita buat dalam satu bagian atau kita buat bagian tersendiri. Kalau saya biasanya lebih suka bagian tersendiri Pak. Iya. Biar lebih rapi lebih juga rapi Pak. kelihatannya. Iya betul Pak. Iya. Saya buat bagian tersendiri Pak ya. Iya Pak. Nah di bawahnya lembar survei, misalnya kita kasih nama judul bagiannya lembar survei atau persetujuan. Bahkan pertanyaan, misalkan apakah Bapak Ibu setuju jika sekolah dilaksanakan secara tatap muka terbatas gitu ya Pak ya. Iya. Nah, ini mau dibuat setuju atau tidak, berarti pilihannya kita pilih kotak centang Pak. Kotak centang boleh, pilihan ganda boleh. Atau drop down enaknya yang mana ini Pak? Kalau saya enaknya drop down aja Pak, enak Pak. Drop down ya, Iya. jadi nanti hanya bisa pilih salah satu Pak ya. Iya betul Pak. Ya, nanti kalau kotak centang bisa-bisa dipilih dua-duanya. Iya. Apakah Bapak Ibu setuju jika sekolah dilaksanakan tatap muka secara terbatas? Kita buat jawabannya misalkan setuju. Yang kedua tidak setuju. Ini pertanyaannya. Kemudian kita buat wajib diisi. Ya, karena ini bukan kuis, tidak perlu dengan kunci jawaban Pak ya. Iya. Sekarang kita buat tambahkan pertanyaan yang kedua. Misalkan apa Pak ini Pak? Alasan Anda menyetujui gitu misalkan Pak ya. Alasan Anda menyetujui pembelajaran tatap muka terbatas. Nah, misalkan apa ini? Nah, kita buat dalam bentuk paragraf. Kadang alasan itu karena mengisi orang tua, jawabannya panjang biasanya. Iya, kita buat wajib diisi. Terus misalkan apa Pak? Pertanyaan berikutnya Pak? Terkait hari atau berapa kali minggunya Pak. Ya. Misalkan teknis keberangkatan gitu Pak ya. Iya. Jika Anda setuju misalkan, jika Anda setuju
teknis mana yang Anda inginkan gitu Pak ya. Ya. Kita buat misalkan drop down juga, masuk setiap hari misalkan, atau masuk 2 hari sekali, masuk setiap hari. Misalkan jawaban pertama itu kita edit, masuk setiap hari, dibagi menjadi 2 sesi. Ya, kemudian masuk yang kedua, masuk 2 hari sekali, misalkan. Ini pilihannya. Kita buat wajib diisi juga. Yang terakhir misalnya kita tambah saran untuk pihak sekolah misalkan. Ini kita buat paragraf juga, karena bentuknya saran, kita buat wajib diisi. Itu kemudian sebelum dikirimkan kita beri pesan konfirmasi penutup. Terima kasih Bapak Ibu telah mengisi survei berikut. Ya, seperti ini. Sudah kita simpan. Ya. Ini Pak, kita coba kita cek pratinjau dulu Pak. Iya. Ya, kita cek pratinjau, ini tadi ya persetujuan tatap muka. Ada nama orang tua, misalkan kita isi Andi, nama siswanya Rina misalkan. Kelasnya kelas 3. Nah, karena ada 2 bagian, maka kita berikutnya, apakah Bapak atau Ibu setuju jika sekolah dilaksanakan secara tatap muka terbatas? Setuju. Alasan menyetujui pembelajaran tatap muka, ya, biar anak belajar di sekolah. Ya. Ini kan orang tua bisa mengisi cukup melalui HP Pak. Tidak perlu kita membagikan selebaran, selebaran harus diisi oleh semua wali murid, dikumpulkan lagi itu. Nanti kita harus menghitung berapa yang setuju, berapa yang tidak setuju. Untuk fotokopinya juga ya Pak. Itu Pak ya. Jika setuju, teknis mana yang Anda inginkan? Masuk setiap hari dibagi 2 sesi misalkan. Saran untuk sekolah, ya, patuhi protokol kesehatan. Sudah kita kirim. Nah, terima kasih Bapak Ibu telah mengisi survei berikut. Kirim jawaban. Nah, kemudian nanti di responnya langsung muncul Pak ini Pak. Jawabannya Pak. Nah, dalam bentuk tabelnya sudah muncul Pak. Diagramnya ini. Oh iya, langsung muncul persenannya seperti itu ya Pak ya? Persentasenya Pak. Ya, jadi misalkan siswa kita jumlah 500 yang setuju, 300 yang tidak setuju, 200, nanti persentasenya langsung muncul Pak. Tidak usah kita hitung manual Pak. Iya, tidak usah kita olah-olah lagi ya Pak ya? Iya. Terus itu Pak. Nah, kemudian tadi lupa Pak, bagaimana cara kita mengirimkan link ini atau survei ini atau soal ini kepada wali murid Pak? Oh iya. Atau siswa kuisnya Pak? Iya, tadi belum Pak. Tadi belum Pak ya? Iya. Nah, kita kirim ini, ya. Nah, bisa kita kirim melalui email, ya, atau kita kirimkan linknya saja. Kalau kita kirim melalui email, anak untuk siswa biasanya jarang ngecek email Pak ya? Iya, jarang banget Pak. Apalagi anak SD. Gitu. Iya. Ya, mungkin kalau untuk SMA, perguruan tinggi mungkin bisa. Nah, untuk anak SD, kita tinggal copy ini saja. Pakai link ya Pak. Yang tengah Iya. linknya itu. Kita bisa perpendek juga ya Pak ya, linknya Oh ya? iya, bisa kita perpendek Pak. Ini kan linknya panjang. Iya, panjang banget yang Kalau benar sudah itu. angka huruf pusing itu kita perpendek aja. Wah. Kita salin.
Salin. Nah, sudah kita salin. Oke. Nah, misalkan kita buka Google WA web, WA, kita iya, pilih WA web. webnya Pak. Gitu. Lewat grup WA gitu dan sebagainya. Iya. Itu ya Pak ya untuk fasilitas dari Google Form seperti itu Pak. Oh iya. Baik, Pak Epri, ini ada sedikit pertanyaan ini Pak Epri. Iya, Pak. Mungkin bisa bantu untuk menjawab dari Ibu Ika Windy Pratiwi, Pak Epri. Oke. Iya. Izin bertanya Pak, kalau membuat paragraf pada Google Form bagaimana Pak? Karena pada Mupel Bahasa Indonesia kadang disajikan teks bacaan. Ya. Oh, menampilkan persoalannya dalam bentuk paragraf gitu Pak ya? Iya. Oh. Itu sih alternatif ya Pak ya. Jadi kadang ada yang membuat biar nggak sulit-sulit mengetik kepanjangan, itu ada yang dimasukkan foto Pak. Oh iya. Jadi bacaannya dari buku atau dari apa di foto tinggal dimasukkan. Iya, saya juga biasanya solusinya juga seperti itu Pak Epri. Iya. Efisiensi waktu Pak ya. Iya betul. Memanfaatkan kecanggihan teknologi juga. Iya. Jadi kita foto ya, misalkan HP kita kan sudah terkoneksi Android, kan sudah terkoneksi internet ya. Iya. Nanti disimpan di Drive atau di Google Foto itu Pak ya. Nah, tinggal kita download saja, tinggal kita masukkan. Sudah nggak usah download sebetulnya. Iya. Otomatis masuk ke Pak. Nggak usah ngetik. Kalau enggak ya kita copy pastekan di sini Pak. Iya. Pertanyaannya itu. Tapi memang kadang bentuknya acak-acakan ya Pak. Iya, ya? acak-acakan Pak. Nggak ada bedanya antara paragraf 1 dan paragraf 2. Iya betul Pak. Kalau menurut saya sih efisiennya di foto saja. Iya. Itu Pak Adit Iya. dan Pak Sigit. Iya. Oke. Monggo barangkali nanti Bapak Ibu serta ada yang mau tanyakan silakan ditanyakan di live chat aja, nanti kita setelah sesi kedua dari Pak Adit kita buka Pak. Oh gitu. Iya. Iya. Mohon maaf ini saya kepanjangan kayaknya menjelaskannya Pak. Wah, enggak Pak Epri. Ya. Oke Pak. Saya akhiri share screen-nya ya Pak ya. Baik. Oh iya. Terima kasih Pak. Monggo saya kembalikan ke host Pak Sigit. Ya. Oke. Terima kasih Pak Epri untuk penjelasannya tentang Google Form. Oh Pak Sigit maaf, itu kameranya belum dinyalakan Pak Sigit di stream live-nya. Iya, saya lupa. Punten. Oke. Ya, terima kasih kepada Pak Epri tentang materinya berkaitan dengan Google Form. Untuk selanjutnya kepada Pak Adit sebagai narasumber berikutnya akan menjelaskan tentang Google Classroom. Monggo pada Pak Adit silakan. Baik, ya terima kasih kesempatannya Pak Sigit dan Pak Epri. Bapak Ibu, saya akan menyampaikan materi tentang Google Classroom ya, atau Google Class kalau bahasa Indonesianya. Oke, sebelumnya ini Bapak Ibu sudah mempunyai Google Classroom semua ya, Bapak Ibu ya, pastinya ya. Karena kita sudah Pak. Iya, betul. Betul. Oke. Iya, oke. Baik, Pak Epri dan Pak Sigit, saya izin untuk share screen. Iya, monggo. Iya. Oke, kita akan belajar sama-sama ya Bapak Ibu tentang Google Classroom atau Google Class. Ya. Baik, masih loading. Ya, Bapak Ibu, ini tampilan untuk Google Classroom ya, Bapak Ibu, ini tampilan awalnya, ya. Ini saya ambil dari akun belajar saya, Bapak Ibu semuanya, ya. Nanti kalau misalnya mau ambil dari akun yang lain tidak apa-apa, tapi lebih baik kita pakai akun belajar ID ya, Pak Sigit dan Pak Epri ya. Iya. Supaya kita juga dapat fasilitas yang maksimal seperti yang saya sampaikan kemarin. Ya, betul. Baik, ini tampilan awalnya. Untuk yang pertama kali kita akan laksanakan atau kita lakukan di Google Classroom ya, Bapak Ibu, yang pertama yaitu
tentunya kita akan menambahkan kelas dulu. Ya, Pak Sigit dan Pak Epri ya. Ya. Kita akan mendapatkan kelas dulu. Nah, caranya bagaimana? Caranya ada di menu ini. Ada create or join a class. Ya. Tentunya kita sebagai guru, ya, kita create kelas atau buat kelas, Bapak Ibu semuanya. Baik, kita tulis nama kelas kita, misalnya kelas apa misalnya kelas matematika 1. Oke, yang wajib diisi cuma 1 ini saja, Bapak Ibu. Tidak ada, untuk yang section, subjek dan roomnya tidak perlu diisi, tidak apa. Bisa dikosongi ya Pak. Iya betul Pak. Langsung saja kita create, klik saja. Ya, sebentar kita tunggu. Oke, langsung muncul Bapak Ibu kelas matematika 1. Iya. Oke, nah keunggulan jika kita menggunakan akun Belajar ID seperti yang saya sampaikan kemarin, ya, selain kita bisa menambahkan lebih dari maksimal 1000 siswa, Bapak Ibu, kita juga bisa langsung membuat link Google Meet, ya Pak Sigit ya. Kita langsung bisa membuat link Google Meet dari Google Classroom. Sedangkan dengan akun biasa, kita tidak mungkin bisa menggunakan atau langsung menggunakan Google Meet di Google Classroom. Begitu Bapak Ibu. Oke, setelah kita membuat kelas, tentunya kita membutuhkan murid ya Bapak Ibu ya. Ya, bukan murid ataupun kita bisa berkolaborasi ya Pak Sigit ya. Iya, betul. Dan Pak Epri, kita bisa berkolaborasi dengan kelas yang lainnya atau dengan guru yang lainnya. Oke. Cara menambahkan siswanya bagaimana? Untuk menambahkan siswa itu ada 2 cara Bapak Ibu. Ya. Yang pertama yaitu kita menggunakan link. Ya, ini ada invite linknya. Ini cukup kita klik yang ini saja. Ya, simbol copy ini. Copy ya. Iya, simbol copy ini kita klik. Ya, nanti langsung kita bisa sampaikan ke grup WA. Ya, atau ke Email bisa. Iya, ke email juga bisa seperti itu. Nah, kita juga bisa menambahkan siswa melalui email mereka. Misalnya saya ingin menambahkan Pak Sigit ya, Pak Sigit ya. Iya. Saya ingin menambahkan ini Stephen Sutantro ini misalnya. Ya. Kita cukup klik invite saja. Oh ya, ini bisa lebih dari 1 Bapak Ibu ya. Kita langsung bisa invite. Saya kemarin coba langsung 70 orang bisa, Pak Sigit. Iya, yang broadcast kemarin itu ya Pak. Iya, kita juga bisa broadcast, invite-nya juga bisa broadcast seperti ini. Oke, jadi kemarin saya menambahkan Bapak Ibu ke Classroom itu menggunakan ini dan langsung ya, semuanya langsung 70 orang. Oke, misalnya saya ingin menambahkan siapa lagi ya, Pak Epri misalnya. Iya, diklik. Lalu kita klik invite atau undang kalau dalam bahasa Indonesia sepertinya Bapak Ibu. Kita klik saja, kita tunggu. Nah, nanti akan ada tampilannya seperti ini. Iya, ada profilnya tapi masih transparan, Pak Sigit. Iya. Iya, masih transparan. Ya, di sini ada tulisannya invited. Ya, masih ada tulisannya invited. Nanti, oke. Begitu Pak Sigit ya, untuk menambahkan guru dan siswanya. Siswa. Iya betul. Ketika kita sudah menambahkan guru dan siswanya, lalu tentu saja kita membuat kelas ini untuk menyampaikan materi atau memberikan tugas atau menampilkan presentasi, begitu ya Bapak Ibu ya. Oke, cukup kita create saja ya di bagian classwork ini, Bapak Ibu. Kita klik saja nanti lalu di create. Nah, misalnya kita mau buat apa? Misalnya ada tugas, ada quiz assignment, ada pertanyaan biasa, ada materi, dan reuse post. Reuse post itu maksudnya postingan yang kita gunakan dulu ya bisa kita gunakan saat Kembali. ini. Iya, bisa digunakan kembali begitu. Atau kita tambahkan topik. Oke, nanti kita akan coba satu-satu Bapak Ibu. Oke, yang pertama yaitu assignment atau tugas biasa Bapak Ibu. Nah,
kita sekarang nulis title-nya, misalnya tugas menghafal, tugas menyebutkan nama Planet. planet Oh, misalnya. nama orang. Iya, menyebutkan planet misalnya. Nah, ini judulnya ada di sini, nanti bisa di edit sesuai dengan kebutuhan kita, ya. Lalu ada instructionnya. Instructionnya misalnya apa? Sebutkan nama-nama planet misalnya. Oke. Nah, ini juga bisa kita sesuaikan, mau di bold juga bisa, ya Bapak Ibu. Di bold. Nanti akan ada tampilannya jika sudah di assign. Oke. Nah, dalam memberikan tugas ini tentunya kita juga bisa menambahkan file-file Bapak Ibu. Ya, ini ada file dari Google Drive kita, ada yang dari upload, apa itu artinya dari perangkat kita, bisa dari Dari laptop, komputernya. iya atau, betul, oh, atau dari HP juga bisa. Nah, ini juga ada linknya juga. Nanti misalnya link ini nanti mengarah ke website atau ke Google Form begitu. Oke, dan ini juga ada video YouTube-nya. video Oke, YouTube-nya. kita pilih yang add Google Drive aja, Pak Sigit ya. Kita Iya, coba ya. oke. Iya, betul sekali, Iya. Pak Efrin. Oke. Berarti kita masukkan misalnya ini aja. Yes. Insert. Nah, ini. Ini nanti ada pilihannya Bapak Ibu. Misalnya saya memilih student can view file. Ya, berarti anak-anak cukup bisa melihatnya saja. Ya. Oke? Oh, suara saya tidak terdengar ya? Oh, iya. Baik. Oke, suara saya sudah terdengar? Kalau di saya sudah, Pak. Oke. Oke, Pak Epri. Ya, sebentar. Kalau memang tidak terdengar, nanti akan saya ulangi dari awal. Ini Oke, Pak Epri. katanya peserta dari Ya, sebentar. Google Classroom. Kalau itu memang tadi tidak, katanya. oh iya, Google Classroom. Tidak terdengar, nanti akan saya ulangi dari awal. Nggak terdengar suaranya Ini dari situ. Pas katanya Oh, peserta iya. dari Google Classroom itu tadi kata. Iya, mohon maaf. Oke. Oh iya. Oh sudah ya Pak Epri ya. Baik, berarti saya mulai dari awal aja ya. Tidak apa-apa ya Pak Epri dan Pak Sigit ya. Iya, Gimana? monggo. Oke. Baik, Bapak Ibu mohon maaf. Tadi suara saya tidak terdengar. Ya, begini Bapak Ibu, saya akan menyampaikan materi tentang Google Classroom atau Google Kelas. Ya, oke. Langkah pertama yang akan kita ambil ya, yaitu tentunya adalah kita akan membuat kelas. Ya, cara membuat kelasnya bagaimana? Kita cukup langsung masuk ke Google Classroom. Ya, kita akan membuat, lalu kita klik. Ya, lalu kita klik create class atau buat kelas ya Bapak Ibu. Oke, namanya bisa kita misalnya kelas ekskul ekstra kurikuler IPA misalnya. Kita create saja, klik. Baik. Kita tunggu sebentar Bapak Ibu.
Nah, langsung kita menuju ke tampilan kelasnya. Ya, oke. Tentunya ketika setelah kita membuat kelas, nanti kita akan menambahkan siswa, ataupun nanti kita bisa berkolaborasi dengan guru yang lain. Iya, oke. Dan tadi juga seperti yang saya jelaskan kemarin, jika kita menggunakan akun belajar Bapak Ibu, kita langsung bisa membuat Google Meet di kelas kita. Iya, cukup iya langsung Pak Epri, betul. Iya, betul sekali. Kita langsung klik saja, nanti undangannya akan langsung tersebar ke anggota kelas kita. Iya, oke. Untuk yang selanjutnya kita akan menambahkan siswa kita. Oke, tadi cukup diklik people atau orang. Ya, kita tambahkan ini Bapak Ibu dengan cara mengklik. Nah, klik yang ada tanda orang dan tanda plus itu. Oke, ada dua cara Bapak Ibu untuk menambahkannya, yaitu dengan invite link. Ya, invite link ini nanti bisa di-share di grup WA misalnya ya. Cukup kita klik saja, copy. Ya, nanti bisa langsung kita kirim. Oke, nanti tinggal kita paste ya Bapak Ibu. Lalu kita yang kedua ya, caranya dengan mengirim email ke siswa kita Bapak Ibu. Ya, misalnya saya di sini ingin mengirim email ke Pak Epri ya, Pak Epri ya. Oke, misalnya saya mengirim email ke Pak Epri misalnya, dan bisa diketahui Bapak Ibu, untuk mengirim undangan ini bisa secara broadcast Bapak Ibu. Jadi kita bisa mengirim langsung banyak. Ya, seperti yang saya lakukan untuk mengundang Bapak Ibu ke Google Classroom kita kemarin. Iya, misalnya saya ingin menambahkan ini Stephen Sutantro misalnya. Iya, langsung saya invite saja. Kalau satu kelas berarti nanti kita tinggal tambahkan semuanya saja Pak Epri. Iya, dapat semua nanti Pak Epri. Iya, betul sekali. Nanti kalau ada namanya di sini berarti nanti sudah masuk ke dalam list undangan. Iya, oke. Kita coba invite, klik. Nah, ini tandanya sudah kita invite Bapak Ibu. Nanti akan ada keterangannya invite ini, invited. Iya. Iya, betul Pak Epri. Nanti tinggal memberitahu di emailnya yang sudah diundang. Nanti cukup klik saja join kelas atau bergabung dengan kelas. Ya, nanti kita bisa langsung bergabung. Nah, ini masih transparan. Iya, betul, otomatis Pak Epri. Betul sekali ya. Ini masih transparan Bapak Ibu. Ya, nanti kalau sudah di ACC ya oleh yang diundang, nanti tampilannya tidak seperti ini. Ya, coba kita lihat di kelas kita Bapak Ibu. Ya. Misalnya ini people. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Nah, tidak transparan lagi, tapi lebih jelas gambarnya. Oke, kita lanjut. Ya, misalnya ekskul kita ini tidak diampu oleh kita sendiri. Ya, iya betul Pak. Nanti, oke, kita refresh, cukup refresh saja. Nah, Pak Epri sudah. Iya, iya langsung otomatis Pak Epri ya. Iya betul sekali. Oke ya, baik Bapak Ibu. Ini jika ekskulnya atau kelasnya itu tidak diampu oleh kita sendiri, ya, kita bisa menambahkan pengajar atau guru yang lain. Caranya sama, ya. Akan tetapi untuk pengajar atau guru ini kita cuma bisa mengirimkannya melalui email. Ya, misalnya saya menambahkan siapa ya, misalnya
saya sendiri lagi. Oke. Ya, ini email yang berbeda ya, tapi ya. Misalnya saya invite. Oh iya, oke, Pak Sigit ya. Pak Sigit. Oh, alamat emailnya apa ya ini Pak Sigit ya? Oke. Apa ya Pak Epri ya? Oh, terkait IPA ya Pak Epri ya? Misalnya pesawat sederhana misalnya. Misalnya ya Bapak Ibu, nah, instruksinya praktekkan. Iya, praktekkan pesawat sederhana pengungkit ini 1 misalnya. Oke, nah di sini kita juga bisa menambahkan berbagai file Bapak Ibu. Nah, ini ada Google Drive, lalu ini ada upload. Berarti kita ingin menambahkan dari perangkat kita, baik dari HP maupun laptop ataupun komputer. Ya, lalu ada link. Nah, ini bisa kita arahkan nanti ke website Bapak Ibu. Nah, kalau kita mau menambahkan video juga bisa dengan salinan dari file yang telah saya bagikan ini. Nah, ini nanti setelah menambahkan file, ini juga ada untuk kelas yang mana Bapak Ibu. For atau untuk. Ya, misalnya saya milih kelas ekstrakurikuler sama ini misalnya Bapak Ibu. Nah, kita klik saja. Nah, ini kalau kita memilih 2 kelas, kita cuma bisa memilih ke all student atau semua siswa Bapak Ibu. Nah, oke. Kalau saya cuma memilih 1 misalnya. Nah, kita bisa memilih misalnya kita mau ke Pak Epri saja, atau nanti kalau ada siswa yang lain kita bisa memilih ke beberapa siswa saja, begitu Bapak Ibu. Nah, poinnya juga bisa kita sesuaikan. Ya, mungkin kalau kita idealnya 100 Bapak Ibu ya. Nah, untuk yang tugas ini, kalau tugas ini bisa kita rencanakan. Ya, misalnya untuk 2 hari ke depan atau seminggu ke depan, begitu Bapak Ibu. Oh, tuh. Iya, betul. Jadi kita bisa buat untuk bisa kita buat hari ini, misalnya untuk hari Sabtu misalnya. Kita pilih yang tanggal 18. Oke, nah waktunya juga bisa ditentukan Bapak Ibu, misalnya jam 19.59 gitu. Nah, topiknya sekarang, karena saya tadi belum membuat topik Bapak Ibu, cek. Karena suara saya terdengar nggih? Baik, Iya, terdengar Pak. iya, di YouTube-nya terdengar juga nggih? Oke, kalau kita ingin membuat topik, kita cukup klik create topik saja Bapak Ibu. Nah, misalnya kita mau membuat percobaan misalnya. Oke. Nah, untuk membagikannya ke siswa, kita cukup klik assign saja Bapak Ibu. Coba kita klik saja. Coba kita klik saja. Oke. Suara saya sudah terdengar ya, Pak Epri dan Pak Sigit ya? Iya, sudah Pak. Di YouTube-nya juga sudah ya, Pak Epri dan Pak Sigit ya? Iya. Oke, terima kasih. Nah, tadi tugas yang sudah kita kirim langsung ada di classwork ini, Bapak Ibu. Ya, ini pesawat sederhana. Oke, coba kita
buat yang selanjutnya itu quiz assignment. Nah, jadi seperti yang saya jelaskan tadi, ini titelnya misalnya kuis IPA, begitu instruksinya. Kerjakan kuis tersebut. Nah, seperti yang sepertinya ada tampilan yang berbeda ya Bapak Ibu ya. Nah, ini blank quiz. Nah, atau Google Classroom, Google Form, mohon maaf Bapak Ibu. Blank quiz. Nah, ini nanti kita juga bisa menambahkan Google Form ke dalam Google Classroom kita untuk langsung dikerjakan siswa Bapak Ibu. Jadi selain tadi kalau di Google Form-nya kita bisa mengirimkannya link ya, secara link ke grup WA seperti itu, kita juga bisa mengirimkan kuisnya itu ke Google Classroom Bapak Ibu. Ya, seperti ini. Oke, Pak Epri, coba formulir yang tadi ya, Pak Epri ya. Oke. Tadi sudah di-share ke saya ya, Pak ya? Sudah, tadi kayaknya sudah. Iya, sudah. Oke. Sebentar. Oh ya, sepertinya kalau di Google Classroom-nya kita tidak bisa melihat yang share me-nya ya, Bapak Ibu ya. Iya, jadi kita harus menambahkannya secara manual di Google Drive dulu, Bapak Ibu. Iya, jadi nanti dulu jadi kita masuk ke Google Drive kita dulu, nanti baru bisa kita tambahkan. Oke, misalnya saya mau memasukkan ini evaluasi tema 1 subtema 2 misalnya. Insert. Nah, nanti langsung ada seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini untuk misalnya ya tadi seperti yang saya jelaskan untuk Google Workspace atau Olimpiade atau kelas 6B. Poinnya juga ya untuk guru mungkin poinnya 100 ya yang ideal Bapak Ibu. Nah, ini misalnya saya mau buatnya besok. Jamnya saya buat misalnya 11.30 itu Pak Epri dan Pak Sigit. Nah, topiknya karena ini kuis ya, tadi kan saya sudah membuat topik percobaan. Nah, saya create topik lagi misalnya kuis. Oke, topiknya kuis. Nah, seperti yang saya sampaikan kemarin ya, di akun belajar.id ini juga bisa mengecek plagiarisme ya Pak Epri dan Pak Sigit ya. Jadi cukup kita klik saja coba ya. Iya betul. Jadi siswa tidak bisa selanjutnya ini question atau pertanyaan. Ini pertanyaan cuma semisal ini kita berikan kepada anak-anak misalnya pada waktu senggang Bapak Ibu. Misalnya kita tanya link berikut. Nah, misalnya Pak, saya mau menambahkan link sudah di sini apa ya Bapak Ibu ya? Oh iya, link bahan ajar misalnya di add link aja Bapak Ibu. Nah, ya nanti bisa langsung kita post. Nah, materi dan itu kenapa kok nggak ada di topiknya Pak? Karena kita tadi tidak memasukkan ke topiknya, begitu Pak Sigit dan Pak Epri. Oke, baik Bapak Ibu, seperti itu. Kita langsung menuju ke semisal nanti ada siswa yang sudah menjawab ya. Saya ke kelas ini dulu ya, kelas 6B, lalu kita lihat di kelas worknya Bapak Ibu.
Misalnya, nah ini mengapa? Misalnya ini, sebutkan tadi kemarin saya sudah memberikan ya ke anak-anak atau ke siswa ya. Misalnya kita lihat ya, kita tadi lihatnya di classwork Bapak Ibu, lalu ke topik yang kita tuju. Lalu kita view question. Iya, misalnya misalnya ya Bapak Ibu ya. Nah, ini cara kita memberikan nilai bagaimana? Nah, kita cukup klik saja ya, klik saja lalu kita klik di sini Bapak Ibu. Ya, misalnya saya mau memberikan nilai 90 yang tadinya 100 misalnya. Ya. Ya. Oh ya. Oke. Oke ya, coba kita ke tempatnya Pak Epri ya. Di kelas kita yang kita tadi buat. Oke, di classwork. Nah, kantong Semar kita klik saja, kita view question. Nah, ini yang sudah mengumpulkan serangga masuk ke kantong Semar. Ya, misalnya kita mau memberikan nilai, kalau betul ya berarti kita nilai 100 Bapak Ibu, seperti itu. Nanti ada gambar savingnya. Iya, begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau semisal kita melihat keseluruhan siswa atau kita mau membuatnya di Google Sheet ya, kita cukup klik yang roda gigi ini, setting. Iya, betul sekali Pak Epri, nanti langsung mencangkup keseluruhan. Oke, misalnya karena ini cuma satu, saya coba yang lain ya. Oke, coba saya yang ini. Baik, saya view dulu questionnya. Oke, saya klik ini Bapak Ibu, lalu copy all grade to Google Sheet. Nah, kita tunggu dulu, nanti akan langsung muncul Bapak Ibu nilai-nilainya. Nah, kita langsung menuju ke tampilan Google Sheet. Ya, jadi nanti ini kita bisa langsung terhubung semuanya Pak Epri dan Pak Sigit. Ya. Hemat banget nih ya. Iya, ini langsung ada pertanyaannya ya, Pak Epri dan Pak Sigit, langsung ada nih nilainya. Jadi kita tidak perlu pakai pulpen ya, ngeprint daftar nilai seperti itu. Langsung kita betul. bisa identifikasi nilai anak-anak di Google Sheet seperti itu, Bapak Ibu. Luar biasa sekali ya, Pak. Iya, jadi kita tidak perlu repot-repot kita ngeprint, kita nulis dengan ballpoint ya. Kita kalau iya betul sekali. Oh iya, tentunya Pak ya. Betul. Ya, kalau kita mau memberikan kuis ataupun penilaian harian, kita tinggal pakai Google Form ya Pak Epri ya, seperti yang dijelaskan Pak Epri. Iya betul, di live chat nanti insya Allah akan kita jawab ya. Iya. Nanti akan kita kolaborasikan jawabannya. Begitu. Baik, terima kasih Pak Epri dan Pak Sigit atas kesempatannya. Seperti biasa saya akhiri. Saya kembalikan ke Pak Sigit. Monggo Pak Sigit. Oke. Ya, terima kasih kepada narasumber kedua Bapak Adit yang sudah menjelaskan sangat banyak nih tentang Google Classroom. Manfaatnya yang begitu luar biasa, apalagi kalau digabungkan dengan gaya Google Form dari Pak Epri juga. Manfaatnya dilipat istilahnya seperti itu ya, teman-teman semua. Nah, untuk kegiatan hari ini kita cukupkan. Kita iya, ada yang mau tanya lagi ya? Iya. Coba pertanyaan. Oke, ada pertanyaan ini nggih? Budaya ini ya. Terus. Oh iya, betul. Untuk nilai
Oh iya. Baik, tugas ya. Nilai tugas itu bisa kita lihat langsung Bapak Ibu. Ya, saya berarti ingin share screen lagi ya, Pak Sigit dan Pak Epring ya. Iya, Coba monggo, kita monggo. cek. Oke. Iya, baik. Coba saya share screen. Misalnya saya ke kelas yang sudah dinilai itu, kalau tempat saya yang ini ya Bapak Ibu. Iya, misalnya di classwork. Iya, misalnya yang ini teori ini ya. Saya akan tunjukkan. Oke, nah ini Bapak Ibu. Nanti kalau di akun siswa, ya ini di akun ini saya sebagai siswa Bapak Ibu. Nah, nanti akan terlihat nilainya. Nilainya Di sini di kiri ya, di kiri atas. Ya, ini langsung terlihat 96 dari 100. Begitu ya. Dari pertanyaan dari siapa tadi Pak Epri dan Pak Sigit? dari Oh iya, begitu ya. ya. Bapak atau Ibu pecinta budaya ya, nanti akan terlihat nilainya di sini. 96 dari 100. Ya, nanti siswa langsung bisa melihat nilainya. Jadi ya Pak Epri dan Pak Sigit ya. Oke, begitu. Mungkin ada pertanyaan lagi? Kayaknya belum ada kayaknya, Pak. Belum ada ya? Oke. Baik, monggo Pak Sigit dilanjutkan. Oke, karena berkaitan dengan waktunya yang tadi mulainya terlalu mepet ya. Jadi mungkin Bapak Ibu masih ada beberapa pertanyaan. Nanti kalau misalnya masih ada yang perlu dipertanyakan bisa melalui Google Chat ya. Google Chat. Maaf, melalui WA seperti grup WA. Iya, betul. Nanti bisa ke grup masing-masing. Kalau memang belum puas bisa ditanyakan juga di Google Classroom biar kita bertiga bisa melihat seperti itu. Iya. Mungkin kita cukupkan sekian sampai sini ya Pak. Kita Ya. tutup ya. Oke. Kita akhiri saja pertemuan hari ini. Mohon maaf atas kekurangan yang kami lakukan mungkin ya. Jadi kami mohon maaf. Pesan saya kita tetap harus semangat belajar ya. Wah, harus belajar itu, dan tetap berusaha menggunakan akun belajarnya gitu. Sekalian praktek biar lebih lancar maksudnya seperti itu ya teman-teman semua ya. Iya. Oke, semoga apa yang kita lakukan hari ini mendapatkan berkah seperti itu dari Allah. Kita cukupkan ya. Saya pamit dan rekan-rekan semua ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.